Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini Allah berikan kita yaitu keistiqomahan, istiqomah di dalam belajar ilmu agama. Dan sungguh bahwa istiqomah itu adalah merupakan syarat untuk mendapatkan buah usaha. Jadi kalau kita punya usaha yang sifatnya duniawiyah, maka akan membuahkan hasil ketika kita istiqomah. Begitu juga ketika kita melakukan usaha untuk akhirat kita, maka itu juga akan membuahkan hasil ketika kita istiqomah. Maka ketika kita mampu istiqomah, berarti Allah memberikan kepada kita kebaikan yang banyak. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui beliau ya, kita diajari oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang membawa kepada keselamatan, kepada kemakmuran dunia dan akhirat. Karena banyak orang-orang yang mengejar sesuatu ya, tapi ternyata setelah didapat itu hanyalah fata morgana, artinya kenikmatan yang terbatas ya, kenikmatannya hanya di dunia ya. Setelah sampai di akhirat ternyata mereka masuk ya dalam keadaan ya, posisinya adalah orang yang miskin ya. Orang yang membutuhkan sesuatu tetapi nggak punya
Ya, jadi definisi miskin itu adalah kita butuh sesuatu yang pokok ya, tapi ternyata yang kita butuhkan nggak ada. Ya, contohnya kalau di dunia ini kekurangan makanan. Ya, kalau makan itu standarnya 3 kali, makannya paling bisa sekali atau maksimal 2 kali. Ya, jadi miskin itu adalah sesuatu yang harus kalau dikatakan dihindari, diusahakan untuk dihadapi, ya, kemudian diusahakan sampai kemudian kemiskinan itu hilang. Ya, baik itu miskin ilmu maupun miskin harta. Ya, bil khusus adalah miskin amal. Nah ini miskin amal ya. Ilmunya banyak, hartanya banyak, tapi amalnya sedikit. Maka di sini kita akan mendapatkan sesuatu yang berbahaya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Baik, hari ini tema kita 3 huruf ya. Shad, ba, ra. Apa itu? Sabar. Ya. Tema kita pada hari ini ya, kita ambil temanya adalah sabar. Ketahuilah bahwa sabar ini adalah merupakan pemberian yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala.
Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini Allah berikan kita yaitu keistiqomahan, istiqomah di dalam belajar ilmu agama. Dan sungguh bahwa istiqomah itu adalah merupakan syarat untuk mendapatkan buah usaha. Jadi kalau kita punya usaha yang sifatnya duniawiyah, maka akan membuahkan hasil ketika kita istiqomah. Begitu juga ketika kita melakukan usaha untuk akhirat kita, maka itu juga akan membuahkan hasil ketika kita istiqomah. Maka ketika kita mampu istiqomah, berarti Allah memberikan kepada kita kebaikan yang banyak. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui beliau ya, kita diajari oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang membawa kepada keselamatan, kepada kemakmuran dunia dan akhirat. Karena banyak orang-orang yang mengejar sesuatu ya, tapi ternyata setelah didapat itu hanyalah fata morgana, artinya kenikmatan yang terbatas ya, kenikmatannya hanya di dunia ya. Setelah sampai di akhirat ternyata mereka masuk ya dalam keadaan ya, posisinya adalah orang yang miskin ya. Orang yang membutuhkan sesuatu tetapi nggak punya ya. Jadi definisi miskin itu adalah kita butuh sesuatu yang pokok ya, tapi ternyata yang kita butuhkan nggak ada ya. Contohnya kalau di dunia ini nah, kekurangan makanan ya, kalau makan itu standarnya 3 kali, makannya paling bisa sekali atau maksimal 2 kali ya. Jadi miskin itu adalah sesuatu yang harus ya, kalau dikatakan dihindari, diusahakan untuk dihadapi ya, kemudian diusahakan sampai kemudian kemiskinan itu hilang ya, baik itu miskin ilmu maupun miskin harta ya. Bil khusus adalah miskin amal. Nah ini miskin amal ya. Ilmunya banyak, hartanya banyak, tapi amalnya sedikit. Maka di sini kita akan mendapatkan sesuatu yang berbahaya ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Baik, hari ini tema kita 3 huruf ya. Shad, ba, ra. Apa itu? Sabar. Tema kita pada hari ini kita ambil temanya adalah sabar. Ketahuilah bahwa sabar ini adalah merupakan pemberian yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita diberi kesehatan ya, itu tentu baik. Kita dikasih harta, tentu itu baik. Kita dikasih ilmu ya, itu baik. Dikasih jabatan, baik. Tapi dari semua yang baik, yang terbaik dari semua yang baik adalah sabar. Ya, jadi kalau antum kita bisa sabar, maka berarti kita berada pada posisi yang terbaik.
di mana Rasulullah SAW bersabda, ini dalam hadis sahih Bukhari Muslim, kata beliau, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Dan tidaklah diberi seseorang, ya tentu diberi oleh Allah ya, dengan pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Jadi maknanya nggak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Allah berfirman di dalam salah satu ayatnya di surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah diri kalian. Ya, atau minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi ini sabar dan sholat ini satu paket untuk mendapatkan pertolongan Allah, ya, berupa ma'unah, berupa karomah, ya, bahkan untuk para nabi berupa mukjizat. Ya, dan dalam kenyataannya semua kita dalam hidup ini membutuhkan pertolongan, ya, karena kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Wa khaliqal insanu dha'ifa. Nah, saya nggak butuh pertolongan, nggak bisa. Ya, nanti pasti akan ketemu pada saatnya kita betul-betul membutuhkan pertolongan. Ya, jadi ada orang yang merasa cukup, nggak butuh pertolongan pada waktu itu. Nanti pada waktu tertentu yang Allah perlihatkan kelemahannya, pasti dia akan butuh pertolongan. Ya. Dan yang paling perlu kita ketahui bahwa pertolongan hakikatnya hanya datang dengan izin Allah. Itu Firaun misalnya, Firaun itu merasa nggak butuh pertolongan, duitnya banyak, ya, kemudian jabatannya paling tinggi, badannya kuat, pengikutnya juga banyak, nggak butuh pertolongan. Tapi ketika Allah perlihatkan bagaimana bahwa Firaun itu adalah lemah, ya, terutama ketika berada di tengah laut, ketika terjebak, ya, di lautan, wah, di situ menjerit-jerit, ya, minta tolong, tapi nggak ada yang bisa menolong karena Allah nggak menolong. Nah ini, jadi ditanam dulu dalam diri kita bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Apalagi kita di sini ya, di pondok. Ini saya lihat antum ini, terutama ketika di KBM, di dalam kelas, kelihatan lemahnya. Nah itu harus dilawan, ya. Ngantuk, gitu. Kayak apa? Ayam sakit. Ya, kayak ayam sakit. Ya, kalau ayam sakit itu ya dijual nggak laku ya. Kalaupun laku murah. Nah kita juga gitu, nggak sakit, tapi kayak ayam sakit. Maka nilai diri kita menjadi murah. Di kelas ngantuk, itu nilai antum turun, ya. Nilai dirinya turun. Kalau ingat si A, itu mah kalau belajar pasti ngantuk.
Jadi nilai dirinya turun. Kalau ayam tadi nilai jualnya turun. Kalau orang ngantukan ya, di kelas ngantuk, di masjid ngantuk, di kamar mandi ngantuk, di mana-mana ngantuk, maka nilai dirinya turun. Di hadapan Allah juga sama, turun nilainya. Ya kan Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Siapa dia? Orang yang paling banyak beramal, berbuat sesuatu mengikuti alurnya, mengikuti perintah Allah. Kalau di kelas, perintah Allah apa? Di kelas belajar, bukan ngantuk. Jadi kalau di kelas ngantuk berarti nggak bertakwa, nggak ada nilainya, jadinya nggak ada kemuliaannya, kehormatannya hilang. Nah ini salah satu kelemahan kita, kelemahan manusia. Nah maka gimana? Minta sama Allah, dan mintanya dengan sabar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal azan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhul wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya, sampai utang. Utang itu menandakan orang itu lemah apa kuat? Kalau utang, lemah apanya? Lemah ekonominya. Ya, kalau orang utang berarti lemah ekonominya. Kalau orang ngantuk berarti lemah apanya? Lemah apanya? Lemah semangatnya. Ya, kalau antum semangatnya kuat, nggak ngantuk. Karena udah makan, ya. Kalau dikatakan lemah jasadnya, enggak. Oh, udah makan, udah sarapan. Ya, kalau orang yang lemah jasadnya itu biasanya orang sakit, ya, badannya lagi lemah itu. Tapi ini nggak sakit, ngantuk. Oh berarti lemah semangatnya. Nah, minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, aku ingin menjadi orang yang nilai dirinya tinggi. Saya ingin menjadi orang yang mulia di sisimu. Oh berarti harus kuat. Kuat semangatnya, termasuk kuat jasadnya, kuat ekonominya. Nah, ini Pak Kiai sering menyampaikan kalau di rapat itu masih banyak yang punya utang. Berarti lemah ekonominya. Nah di sini ya Allah tunjukkan kita bagaimana khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Nah itu syarat pertama untuk mendapatkan ma'unah, ya, mendapatkan karomah, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus punya sabar, ya, sabar. Kemudian yang terpenting lagi tadi di ayat 153 yaitu surat Al-Baqarah, ya. Innallaha ma'as sabirin. Apa artinya? Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maksudnya kalau kita minas sabirin, kita termasuk orang-orang yang sabar, maka Allah akan selalu membersamai kita. Ya sering saya contohkan, ada anak kecil yang dia kemana-mana bersama orang tuanya. Ketika anak kecil itu membutuhkan sesuatu, maka siapa yang akan memberikan? Orang tuanya. Ketika anak kecil itu sakit, orang tuanya akan menolongnya. Nah jadi anak kecil ini akan bahagia, ya,
tenang, damai ketika dia dibersamai oleh orang tuanya. Nah, kita lebih dari itu. Ketika kita mampu sabar, maka yang bersamai kita adalah Allah. Ya, sementara Allah itu lebih bisa menyayangi daripada orang tua kita. Artinya ketika kita sudah bisa bersama Allah, nah, tidak ada suatu hal yang tidak selesai, karena Allah berkenan bersama kita. Nah, maka ini bagaimana nih kita caranya supaya kita bisa termasuk orang-orang yang sabar. Nah, sekalian, kalau kita lihat dari banyak uraian, bahkan ada juga ini dari Rasulullah SAW, intinya bahwa sabar itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, ini bagaimana kita bisa bersama Allah, Allah bersama kita, sehingga nggak ada persoalan yang nggak selesai, baik dunia maupun akhirat. Yang pertama adalah as-sabru alal musibah, bersabar atas musibah. Bagaimana kita bisa bersabar terhadap musibah? Ini agar Allah berkenan membersamai kita. Di mana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke 155. A'udzu billahi rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Itu intinya apa? Intinya semua manusia akan mendapatkan musibah, baik itu musibah berupa harta benda, musibah berupa penyakit, musibah berupa gangguan-gangguan, baik secara fisik maupun secara ucapan. Ada siapa kemarin yang nangis? Ini kenapa nangis? Karena ada musibah. Manusiawi Antum kena musibah, nangis nggak salah. Tetapi nggak boleh terlarut di dalam musibah itu. Nangis menandakan bahwa kita manusia normal, nggak apa-apa untuk nangis. Musibahnya apa? Bisa jadi dimarahin, bisa jadi dibully, bisa jadi dipukul, bisa jadi sakit, bisa jadi nggak punya duit, bisa jadi macam-macam. Pokoknya jelas musibah itu. Nah, maka bagaimana supaya musibah ini mendatangkan pertolongan? Jadi musibah ini modal Mulai hari ini antum lihat musibah sebagai modal. Kenapa orang bersedih terus ketika dia mengingat musibah? Karena dia melihat musibah sebagai musibah. Melihat musibah sebagai musibah. Hilang motornya, yang dilihat hilangnya. Apa kemarin? Sakit gigi Yang dilihat sakit giginya.
Kemudian apalagi? Misalnya diomelin gitu ya, dihina, dicaci, yang dilihat caciannya. Nah, kalau seperti ini caranya, maka kita akan terus sedih, ya, sedih. Surah Al-Kahfi itu surat berapa? 18. Di ayat 28 ya. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhah. Apa artinya? Dan bersabarlah, atau dan sabarkanlah dirimu, wasbir nafsaka, dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang mereka selalu menyeru Tuhan mereka, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Kenapa mereka selalu menyeru Tuhannya? Selalu beribadah, selalu berdoa, selalu sholat, selalu zikir, selalu baca Quran, dan ibadah yang lainnya adalah dalam rangka yuriduna wajhah, dalam rangka mereka ingin bersama Tuhannya. Jadi antum niatkan ya, aku lagi belajar seperti ini, lagi baca Quran, lagi sholat, lagi bekerja, lagi berinfak, itu diniatkan. Ini semua aku lakukan adalah agar aku selalu dibersamai oleh Allah. Yuriduna wajah, mengharapkan kebersamaan dengan Allah. Innama amalu binniyat. Jadi antum niatkan nulis gitu ya, nulis tafsir, nulis ayat-ayat Al-Quran, nulis hadis, diniatkan itu dalam rangka yaitu ingin dibersamai oleh Allah. Nah, ini contohnya, inilah contoh ya. Contohnya misalnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam, nanti akan melihat ya. Saya ambilkan misalnya di dalam surah Shad. Surah Shad. Surah Shad itu surat keberapa? Ada yang tahu? Surat keberapa? Surat Shad ke 38. Nanti akan lihat dari ayat 30 sampai ayat 33. Ya, nanti dibaca sendiri ayatnya. Saya ingin menyampaikan mengenai intinya saja. Jadi ceritanya Nabi Sulaiman itu apa? Keasikan. Nah, ketika itu beliau melihat pertunjukan daripada hebatnya kuda-kuda beliau. Asik ya, karena kuda-kudanya itu kuda-kuda pilihan. Bagaimana kuda itu lari, bagaimana kuda itu melompat, ya, bagaimana kuda itu ketika ditunggangi, hebat, asik. Ya, kalau antum misalnya apa? Kasihkan ngobrol, kasihkan tidur, kasihkan semacam-macam ya. Sampai beliau itu lalai kalau punya kewajiban yaitu sholat asar. Lalai sampai matahari terbenam, beliau lupa nggak sholat asar. Gara-gara apa? Keasikan melihat pertunjukan kuda-kudanya yang
hebat. Antum lalai, kalau di kelas itu tugasnya belajar, disuruh nulis, nulis, disuruh ngafal, ngafal, disuruh setoran, setoran, itu tugas. Tapi karena keasikan apa? Tidur, keasikan ngantuk, keasikan ngobrol. Akhirnya disuruh nulis, nggak nulis, disuruh setoran, nggak setoran, disuruh ngapal, nggak ngapal, gara-gara keasikan. Nah, orang-orang yang taat, yang dia itu sabar di atas ketaatan, ketika lalai segera bertobat. Ya, orang yang dia bersabar di atas ketaatan, ketika dia lalai segera bertobat. Tobatnya bagaimana? Nah ini Nabi Sulaiman tobatnya ketika dia lalai, maka kemudian dalam satu riwayat beliau mengambil kuda-kudanya, kemudian kuda-kudanya disembelih semua. Gara-gara lalai sebatasan, disembelih, kemudian apa itu, dagingnya diinfakkan, sehingga beliau sudah nggak punya lagi, yaitu kuda-kuda yang hebat itu. Karena gara-gara kuda itu beliau lalai. Nah, orang yang dia bersabar di atas ketaatan akan dibersamai sama Allah, sehingga Allah merasa apa ya, sayang kepada Nabi Sulaiman. Oh, Nabi Sulaiman sekarang nggak punya kendaraan. Maka karena Allah sayang, akhirnya Nabi Sulaiman diganti kendaraannya dari kuda, diganti apa? Angin. Angin. Jadi ketika Nabi Sulaiman butuh pergi kemana, beliau tinggal mengendarai angin. Angin lebih praktis, nggak perlu dikasih makan, nggak perlu dilihat, nggak perlu dirawat. Pokoknya kalau butuh, ingin pergi kemana, tinggal dikendarai. Jadi nggak mengganggu ibadah. Ya, kalau kuda-kuda tadi butuh makanan, butuh dimandiin, butuh diobatin, butuh dirawat, sehingga menyita waktu, butuh dilihat. Nah, karena ketaatannya beliau ketika lalai, beliau segera bertobat. Akhirnya beliau mendapatkan apa tadi? Mauna, yaitu kendaraan yang istimewa berupa angin. Nah, kalau antum ya di kelas itu disuruh nulis, disuruh ngafal, disuruh setoran, disuruh memperhatikan, tapi lalai, kasihkan ngobrol, kasihkan ngantuk, kasihkan tidur. Maka kalau kita ingin mendapatkan makunah sebagaimana Nabi Sulaiman, maka harus bertobat. Gimana cara tobatnya? Tinggalkan ngobrolnya, tinggalkan ngantuknya. Sehingga orang yang bertobat ketika di kelas disuruh nulis, nulis, disuruh ngafal, ngafal, disuruh setoran, setoran. Kalau nggak dilakukan, maka kita akan berada di golongan minal khasirin. Apa itu minal khasirin? Golongan orang-orang yang merugi. Atau ingin berada di golongan orang-orang yang merugi atau golongan orang-orang yang beruntung? Berarti syaratnya harus as-sabru alat ta'ah, sabar di atas ketaatan. Kalau lalai harus segera bertobat. Nah, itu yang kedua ya. Yang terakhir, nah, sekarang kan surupnya itu jam 6 kurang ya. Jadi paling kita nanti jam setengah 6 lebih 10 menit ya. Selesai 10 menit lagi. Udah surup. Yang ketiga adalah as-sabru apa?
Yang pertama tadi apa? As-sabru alal musibah. Yang kedua, as-sabru alal ta'ah. Yang ketiga apa? As-sabru anil maksiyah. Bukan Allah ya. As-sabru anil maksiyah. Bersabar dari maksiat. Maksudnya apa? Menjauhkan diri dari maksiat. Maksiat itu apa? Melanggar aturan Allah. Contohnya apa? Pacaran. Contohnya apa? Pacaran. Yang nggak maksiat apa yang nggak maksiat? Nikah. Nikah. Kenapa? Karena pacaran itu bisa mengantarkan kepada perzinahan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan. Jangan dekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji. Nah, pacaran itu adalah perbuatan mendekati zina. Kalau sekedar kenalan boleh enggak? Ya boleh, kenalan itu bukan pacaran, beda lagi. Pacaran itu seperti apa? Berdua-duaan di pojokan, ya. Berdua-duaan di kelas, berdua-duaan di restoran. Ya. Kalau rame-rame namanya bukan pacaran, rame-rame. Di restoran rame-rame, di pojokan rame-rame, di mana-mana rame-rame. Jadi pacaran itu berduaan ya, berduaan. Kalau rame-rame berarti enggak pacaran. Paham ya? Karena kalau berduaan yang ketiganya adalah setan. Kalau rame-rame, setannya takut. Ya. Nah, contohnya ya. Contohnya siapa? Orang yang dia bersabar dari maksiat. Contohnya Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu adalah nabi yang ganteng. Gantengnya nggak 2 kali, nggak 3 kali. Beliau gantengnya berapa kali? Nabi Yusuf gantengnya berapa kali? Sekali. Jadi nggak ganteng 2 kali, nggak ganteng 3 kali. Jadi Nabi Yusuf ganteng sekali. Antum kalau melihat orang ganteng atau orang cantik, nyari yang cantiknya gantengnya sekali atau yang 2 kali? Yang ganteng sekali atau yang gantengnya 2 kali? Yang cantiknya sekali atau yang cantiknya 2 kali? Yang sekali. Karena kalau gantengnya 2 kali, gantengan, cantikan, berarti nggak cantik beneran, nggak ganteng beneran. Kalau ganteng beneran berarti gantengnya sekali, ganteng sekali, cantik sekali, kaya sekali, dan seterusnya. Nah, ini Nabi Yusuf alaihissalam ganteng sekali, masih muda, belum nikah. Seorang pemuda yang belum nikah. Ya, ini ada di dalam surat, yaitu surat Yusuf. Surat Yusuf itu surat berapa?
Surat ke 12 ya. Ayatnya sama, nanti dilihat ya. Ayatnya dari 30 sampai ayat 33. Intinya seperti ini. Nabi Yusuf seorang pemuda ya, yang ganteng, yang belum nikah, kemudian ditawari zina oleh apa? Perempuan yang cantik sekali, kaya sekali. Coba, pemuda diajak zina sama orang yang cantik sekali dan kaya sekali. Kira-kira mau apa nggak mau? Mau pasti. Kalau bilang nggak mau, nggak mau. Antum lagi puasa, ya, jam terakhir, jam berapa jam terakhir? Jam 12. Kemudian ditawari minuman yang sangat seger, makanan yang sangat enak. Kira-kira mau apa nggak mau? Mau. Tetapi karena lagi puasa, kemauannya ditahan. Nanti aja. Kapan? Kalau sudah maghrib. Ditawari zina mau, tetapi karena kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan ampunan, maka ditahan. Nanti saja. Sampai kapan? Sampai nikah. Nanti saja sampai nikah. Nah, kalau sudah nikah baru boleh. Apa yang terjadi ketika Nabi Yusuf alaihissalam menahan diri dari maunya? Maka kemudian beliau dikasih apa sama Allah? Dikasih ilmu mengenai tabir mimpi. Kemudian dikasih ilmu mengenai pemerintahan, dikasih ilmu mengenai kemasyarakatan, dikasih ilmu mengenai kekeluargaan, sehingga beliau menjadi orang yang berilmu tanpa kuliah, mendapatkan ilmu tanpa kuliah. Dari mana mendapatkan ilmunya? Minallah, dari Allah. Enak nggak? Pinter tanpa sekolah, enak nggak? Enak. Ini salah satu contoh ya. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi pejabat tinggi negara yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kenegaraan. Kemudian beliau juga mampu menyatukan keluarganya yang berantakan. Kenapa berantakan? Karena kakak-kakaknya daripada Nabi Yusuf adalah orang-orang yang jahat. Ya, sehingga keluarganya bercerai-berai. Ya, beliau sendiri juga dibuang oleh kakak-kakaknya. Tapi Nabi Yusuf dikasih ilmu bagaimana akhirnya menyatukan keluarganya. Kakak-kakaknya dapat hidayah, orang tuanya kembali ke pangkuannya, hidup bersama di dalam istana. Nah, ini bagaimana seorang Nabi Yusuf kemudian mampu mensejahterakan rakyatnya. Nah, kira-kira ini menarik nggak? Pingin nggak? Pingin nggak seperti Nabi Yusuf? Pingin. Kalau nggak pingin nggak normal. Dapat ilmu, ya ilmu macam-macam. Ya, sehingga beliau menjadi pejabat tinggi negara. Nah, ini tadi contoh-contoh ya. Oh, yang pertama belum ada contohnya. Yang musibah tadi. Contohnya siapa musibah? Yang dapat musibah, kemudian dia dapat ganti yang lebih baik. Siapa contohnya? Nabi Ayub alaihissalam. Ya, sakitnya sembuh, istrinya kembali, dia pun bisa diterima lagi di masyarakat, hartanya kembali bahkan lebih banyak, anak-anaknya dapat lagi. Ya, jadi ini adalah orang-orang yang dapat mujizat. Ya, kalau kita nggak sampai mujizat ya, paling tingkatannya dapat mauna atau karomah. Baik, syaratnya apa? Syaratnya apa?
sobar. Satu, as-sabru alal musibah. Dua, as-sabru alal to'ah. Tiga, as-sabru anil maksiyah. Ya, mudah-mudahan dengan tiga kesabaran ini kita mendapatkan kemakmuran baik dunia maupun akhirat, mendapatkan maunah, mendapatkan karomah karena istiqomah insya Allah. Irhamna ya Allah, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah, irhamna ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in, bi rahmatika nasta'in. Demikian hari ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Supaya barokah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.